Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kewirausahaan yang akan membawakan tema manajemen bisnis. Untuk anggota kelompok ini ada Ibu Dina Farida, Kak Dwi Safira, Kak Asin Nurul Wahid, ada Cahya Jumiati, Kak Fitri Rahma, dan Kak Sri Rahayu. Untuk materinya terdiri dari definisi dan fungsi manajemen, manajemen dan sumber daya manusia, bentuk struktur organisasi, definisi manajemen produk dan operasional, serta proses produksi. Oke, untuk definisi manajemen, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Kemudian kita beralih pada fungsi manajemen. Di sini ada 5 fungsi manajemen yang disebutkan oleh Henry Fayol. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Yang ketiga, ada pengarahan atau briefing, diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat, koordinasi atau coordination, yaitu bertujuan untuk koordinasi atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. SDM mencakup setiap individu yang terlibat dalam aktivitas kerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia di dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Seperti 1. Tenaga kerja operasional, yaitu mereka yang bertanggung jawab langsung pada produksi barang atau layanan. Kedua, tenaga kerja administrasi, yaitu mereka yang mendukung operasional perusahaan dengan mengelola berbagai aspek administratif. Yang ketiga, tenaga kerja manajerial, yaitu mereka yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM adalah proses sistematis untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Manajemen SDM berfokus pada perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karyawan, pengelolaan tenaga kerja, dan memastikan bahwa karyawan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Beberapa tujuan utama dari manajemen SDM meliputi yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Kedua, pengembangan karyawan. Yang ketiga, motivasi dan retensi karyawan. Yang keempat, penilaian kinerja. Kelima, manajemen konflik. Yang keenam, penggajian dan penghargaan. Yang ketujuh, perencanaan karir. Yang kedelapan, kesejahteraan karyawan. Manajemen SDM memiliki beberapa fungsi dalam perusahaan, antara lain yang pertama, evaluasi kinerja. Yang kedua, penggantian dan kepuasan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, membangun relasi. Kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan. Keenam, perencanaan. Dan yang ketujuh, ada staffing. SDM dan produksi. Struktur organisasi sangat penting karena mempengaruhi bagaimana tugas-tugas dibagi, diatur, dan dikendalikan. Struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi atau tugas utama yang dilakukan oleh setiap departemen. Contoh, Departemen SDM, Departemen Produksi, Departemen Pemasaran. Struktur organisasi divisional. Struktur ini mengelompokkan organisasi berdasarkan produk pasar atau lokasi geografis. Setiap divisi memiliki otonomi untuk
menjalankan fungsinya sendiri, meskipun masih dalam kendali manajemen pusat. Contoh, divisi produk A, divisi produk B, divisi internasional. Kekurangannya, pengulangan fungsi yang serupa di setiap divisi, misalnya SDM atau produksi. Manajemen produk dan manajemen operasional. Manajemen produk sendiri adalah fungsi organisasi perusahaan yang menangani siklus hidup suatu produk, dan ini mencakup pengembangan produk baru serta perencanaan produksi, penetapan harga, pemasaran, dan peluncuran produk akhir. Kemudian untuk manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan produksi untuk mengubah sumber daya sebagai input dan menjadi barang atau jasa sebagai output secara efisien dan efektif. Untuk perbedaan manajemen produksi dan manajemen operasional. Jadi di manajemen produk dan manajemen operasional ini terdapat perbedaan yang utama, yaitu manajemen produk berfokus pada apa yang diproduksi. Kemudian untuk manajemen operasional itu berfokus pada bagaimana produksi itu dibuat dan didistribusikan. Kemudian untuk manajemen produk sendiri bertujuan menciptakan dan mengelola produk yang sukses di pasar. Sementara untuk manajemen operasional bertujuan untuk menciptakan produk tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif. Proses produksi. Menurut Heiser dan Render tahun 2017, proses produksi adalah kegiatan mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, model, dan teknologi menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan proses produksi yang pertama yaitu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai standar kualitas. Yang kedua, dapat menekan biaya produksi agar kompetitif. Ketiga, dapat menyediakan produk tepat waktu sesuai kebutuhan pasar. Keempat, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Lalu, dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan. Di proses produksi, di sini memiliki 5 tahap. Yang pertama, ada perencanaan produksi, yaitu menentukan jenis produk, jumlah, standar kualitas, metode, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu, perencanaan mencakup analisis permintaan pasar, ketersediaan bahan, serta kapasitas mesin dan tenaga kerja. Tahap yang kedua, yaitu pengolahan atau transformasi. Tahap ini adalah tahap inti, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Tahap yang ketiga, yaitu pengendalian produksi, yang dimana gunanya untuk mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan rencana. Tahap yang keempat, yaitu pengemasan dan penyimpanan. Di sini, produk yang sudah jadi tadi diproses lebih lanjut agar lebih menarik dan aman, lalu disimpan di gudang sebelum didistribusikan. Tahap yang terakhir yaitu distribusi produk, yaitu menyalurkan produk ke konsumen melalui saluran distribusi yang bertujuan agar produk cepat sampai dalam kondisi baik dengan biaya distribusi yang efisien.